Iya kak. Wis. Kejap. Bang kok Pejabat. Soekarno remaster udah. Wis. Alah Iya kok. mah gila. Katampil lah bang kok sabantale kok mah. Pila. Oke dah. Nye. Langsung selesai. Langsung alay. Acara selanjutnya penampilan drama dari kelas 12 F6. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 F6 akan menampilkan drama kolosal yang berjudul Detik-Detik Proklamasi. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita tentang kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Saudara-saudara, saya dapat berita menggembirakan untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan di kekuasaan Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Dan itu, ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apa kalian semua setuju? Setuju. Tapi sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah pada pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam Yang pakai finger di sana aja lah. Sorry. Nona tuh patut. Yang dekat berbulu ke peker. Sorry. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan golongan pemuda lainnya akan membantu merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno. Maksud
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, ada. Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Ini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh iya, silahkan masuk. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari. Katanya ingin berbicara hal penting. Baiklah, saya akan temui mereka. Ya, silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Begini, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi kami kemarin mengadakan rapat dan hasilnya kami semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin akan saya usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat ketika kita senekat itu untuk memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia. Jadi untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu karena saya takut Jepang mengetahui tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Tapi PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Masing-masing mempertahankan pendapatnya. Keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan persiapan dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih sangat pendek. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana kalau semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua telah sepakat. Baiklah, Bung. Kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah kan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana memujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan
menginginkan kita. Bagaimana kalau kita sungkan Jakarta dan dekatkan dengan daerah Jakarta agar mereka lepas dari pengaruh Jepang? Tapi mana ya? Bagaimana kalau kita kirim Stenyu? Di sana keamanannya terjamin. Iya, bagus. Saya setuju dengan itu. Apakah Anda setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno dan dikawal oleh pasukan peta. Wikana dan Khairul Saleh menuju kediaman Soekarno, sedangkan Darwis dan Soekarni menuju kediaman Muhammad Hatta. Waalaikumsalam. Jadi gini Bu, Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Soekarno, apa tujuan kalian membawa kami berdua ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatanmu. kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini Bu. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar. Kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji mas belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Tak selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu. Kita harus memproklamasikannya sekarang juga. Demi rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudaraku sekalian, mari kita selesaikan pembicaraan ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno, dan Bung Latif, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, tolong ikut saya. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua tentang proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Saya yakin kita akan bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah semua ini akan bisa dilakukan? Tentu mungkin. Asalkan kita berusaha bersama, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang yang tidak menerima proklamasi dari bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kami akan memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Sementara itu, Subarjo menunggu di luar bersama Khairul Saleh. Maaf
Sementara Ahmad Subarjo dan Khairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana jika kita pergi ke rumah Medan Jakarta? Ia dalam bergerak tinggi biasa, jadi jangan yang bisa terjaga dan buat juga strategi. Ia adalah orang Jepang. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 di Rumah Laksamana Meida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maida. Sebentar, saya panggilkan. Selamat malam, ada apa pun? Maaf mengganggu malam-malam. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu silakan. Baiklah, silakan. Sebenarnya saya turut bergembira atas kabar itu dan menggunakan apa yang Anda butuhkan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh, sebentar akan saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatangan proklamasi ini? Menurut saya, naskah proklamasi tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI merupakan buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi bahwa proklamasi dilaksanakan tidak dengan campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir pada saat ini, seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bu. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa bangsa Indonesia. Jadi atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dan saya mengusul bagaimana jika yang menandatangani teks naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Surat yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik proklamasi itu. Baik, Bung. Apakah sengaja mesin Oh, ada. Mari. Setelah usai dengan di Rumah Laksamana Meida, Karno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Lalu Fatmawati bertanya perihal bendera pada Soekarno. Oh ya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas, bagaimana?
Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkan? Tapi ibu hanya punya kain merah dan putih, Pak. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja. Kalau begitu, buat saja bendera yang sederhana. Yang penting kita punya niat. Nah itulah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana jika nama benderanya kita namakan Samsaka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita akan menamakannya Samsaka Merah Putih. Sudah, Bapak bersiap-siap untuk mempersiapkan proklamasi besok. Ya, Bu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sekian drama kolosal yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelas 12 F5. 6 ya, maaf. Silakan foto bersama dengan wali kelasnya. 12 F6, silakan foto bersama dengan wali kelasnya. Cepat ya. Wali kelasnya datang jauh-jauh dari Jepang. Tapi Jepang kami udah merdeka ya. Cepat. Foto aja. Yang laki-laki di depan duduk, tolong cepat. Sebelah sana. Dah, yang pegang bendera anak Pak berdiri saja.